tersebut disekap, dilakban mulutnya, tangannya diikat, akhirnya dibuang di BPSJ. Ya, karena menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, mikir butuh Pak ya, mikir butuh Bu. Nah, maka hati-hati. Emak-emak tewas dibunuh, bunuh diri di kolong Progo, tinggalkan surat untuk anaknya. Karena apa? Usut punya usut karena ekonomi. Pak, saya berikan satu doa yang sangat spesial. Ini saya belajar dari kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu di zamannya siapa? Fir'aun. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun nggak minta kekayaan untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Musa ketika bertemu dengan Fir'aun tidak meminta jabatan, tidak minta kedudukan kepada Allah untuk bagaimana bisa mengalahkan Fir'aun. Tapi Nabi Musa, kerennya Nabi Musa, dia minta apa? Rabbi srohli sadri. Apa itu? Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan berikanlah aku kesabaran. Bu, Pak, ketika jenengan misalnya sempit hatinya, sekecil apapun permasalahannya akan menjadi besar gara-gara hati kita sempit. Beda cerita kalau misalnya hati kita lebar, sabar kita luar biasa, ketika mendapatkan cobaan sebesar apapun akan menjadi kecil gara-gara hati kita lapang. Maka ketika ada jenengan yang terhimpit dalam perekonomian, minta Robbi srohli. Ketika ada kesusahan dalam mengawasi anak, maka minta Robbi srohli. Ketika kesusahan dalam mengurus warga, Pak, minta Robbi srohli sadri. Ketika sulit menghadapi suami, Bu, minta apa? Robbi. Sama kayak Bapak juga ketika menghadapi ibu juga Robbi srohli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena Bu, Pak, perhatikan kalimat saya. Ibu itu tercipta dari tulang apa? Dari tulang apa? Tulang sapi malah. Dari tulang rusuk. Tulang rusuk niku identik dengan bengkok, betul? Identik dengan bengkok. Wanita kalau dia dipaksa untuk diluruskan, pasti dia akan patah. Tapi kalau wanita dibiarkan bengkok juga akan semakin bengkok. Maka wanita itu lebih lebih dinasehati, lebih peka terhadap wanita. Betul, Bu? Betul. Misalnya meseng lagi cemberut ngopo, nah langsung tempelin 100.000 pluk. Nah, itu cocok. Nah, maka butuh komunikasi yang baik. Pak, Bu, sekarang saya tanya, yang pernikahannya paling lama di sini siapa? Yang pernikahannya paling lama siapa? Yang pernikahannya paling lama? Ada 20 tahun pernikahannya? Ada yang 30 tahun? Pertanyaan saya, apa hal yang terbesar dalam bersuami istri? Apa? Apa hal terpenting? Ada yang bilang duit, ada yang bilang anak, ada yang bilang usaha. Apa yang hal terpenting? Ayo Pak, sebutkan aja. Ketenangan, ada lagi. Kepercayaan, ada lagi. Skip. Tenggang rasa. Oh, berarti jatuh tempo, tenggang. Wayai. Anak soleh lagi. Hal terpenting dalam pernikahan yakni adalah apa? Banyak anak yang bunuh bapak itu gara-gara banyak bapak yang KDRT terhadap istri gara-gara, banyak ibu yang bunuh bapak gara-gara. Sebesar apapun permasalahannya, intinya di apa? Komunikasi. Sama kayak Al-Quran. Bahasa komunikasi kita terhadap Al-Quran juga disampaikan melalui apa? Dari Allah menuju langsung ke Al-Quran, Al-Quran ke sini, ke kita. Maka komunikasi yang baik ketika ada terhimpit ekonomi, diobrolkan baik-baik, cari jalan keluar, baiknya seperti apa. Jangan sampai satu merengut, akhirnya nggak ketemu jadinya. Ya, maka presentasi terbesar, hal terpenting dalam pernikahan adalah komunikasi. Nah, oke. Lanjut. Udah mau jam 10 aja.
Nah ini 6 pemuda ngaku iseng bacok pemotor di Kulon Progo usai pesta miras. Iseng bu, bacok niku iseng loh, coba bayangin. Iya, yang lagi viral sekarang apa? Perang sarung. Ya toh? Iya, sampai itu Polres itu, saya kan punya teman Polres itu, dia sampai ngeluh juga, kok anak-anak saat ini kok perangnya perang sarung. Mau perang apa gitu yang lebih keren gitu ya? Kok sarung? Ya. Bisa lanjut? Nah, Pak, ini apa Pak? Ini apa Pak? King Kong. Kok mirip ya? Ini apa? Ayo Pak, apa? Kera ya? Oke. Saya analogikan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera di hutan juga hidup. Betul enggak? Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera di hutan juga hidup. Lagi, ini apa Pak? Kerbau. Kerbau. Kalau kerja hanya sekedar kerja, maka kerbau juga kerja. Betul? Lah, lalu apa bedanya manusia saat ini? Yang dia hidup, kerja, dan kerja. Akhirnya lupa ibadah. Hidupnya untuk kerja. Akhirnya apa? Kapitalisme. Bergeraknya karena uang. Uang, dan uang. Pernah mendengar kalimat time is money? Pernah? Apa artinya? Waktu adalah uang. Akhirnya apa? Kita bergeraknya berlandaskan Maka nggak salah banyak saat ini orang yang mempertuhankan. Betul nggak? Tapi di dalam Islam, waktu itu apa? Quran surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguh sangatlah merugi manusia dalam kerugian, kecuali apa? Orang yang dia satu beriman. Yang kedua amal yang ketiga nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Ini umat mukmin, umat Islam mengisi waktu dengan beriman, amal soleh dan nasihat, bukan mengisi waktu dengan akhirnya sitik-sitik uang kok sitik-sitik. Bener kan Pak Ganjar ya? Iya, bener. Nah, inilah yang harus kita tanamkan. Jadi kalau jenengan pengen mendidik anak, tolong hal yang paling mendasar yakni adalah apa? Pondasinya agama terlebih dahulu. Banyak saat ini orang tua yang mengajarkan gini, kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu, tanpa dilandaskan dengan agama. Akhirnya mohon maaf, Rubicon tidak terbayarkan. Akibat seperti itu, akhirnya apa? Pacarnya sama pacarannya, mantan pacar sama pacarnya akhirnya gelut, dan yang satu masuk penjara dan yang satu koma di rumah sakit. Betul? Uang, kaya tanpa dilandasi dengan agama. Hati-hati. Oke? Maka ketika kita menjadi manusia nih ya, jangan hidup sekedar hidup. Jangan bekerja hanya sekedar bekerja, tapi hidup kita, tapi pekerjaan kita haruslah kembali dengan sesuai dengan Islam, dengan Al-Quran. Nah, seperti itulah umat muslim yang seharusnya dilakukan ya. Nah, bulan ampunan juga dari Abu Hurairah yang berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang tahun lalu, yang lampau, maka akan dihapuskan oleh Allah. Asalkan niat kita benar dan caranya benar, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan. Ya amin ya rabbal alamin. Allah suka dengan orang yang banyak-banyak beristighfar. Yuk beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
astaghfirullah minal khotoya. Allah sangat cinta terhadap orang yang datang kepada Allah dengan berlumuran dosa, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim di setiap zikir kita, di setiap sholat malam kita. Banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Rasulullah, Pak, Rasulullah, Bu, sekelas Rasul, sekelas Nabi saja masih menangis minta ampun dan minta pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ustadz bukan, ulama bukan, ubaru juga bukan. Kita bukan apa-apa, kok kita masih bengal tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, maka banyak-banyak istighfar di momentum bulan Ramadan ini. Kita raih, gapailah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka macam-macam bentuk hati. Yang pertama, hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang senantiasa dia tergerak hatinya untuk beramal soleh. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit itu apa? Hati yang, mohon maaf, ketika misalnya diajak beramal soleh, ketika diajak untuk ke masjid, ketika diajak untuk pengajian, seklah, bentar dulu. Mohon maaf, di luar sana ada ibu-ibu yang mengatakan begini, saya heran sama ibu-ibu, senengannya kok pengajian wae, harap dia pakai anaknya. Jangan sebut nama, bahaya saya nanti. Enggak, ini kita belajar dari kalimatnya saja, bukan dari orangnya, ya. Tapi kalau jenengan berangkat pengajian apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan menuju ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju ke syurga. Jenengan berangkat pengajian itu mengharapkan apa? Dimudahkan langkahnya menuju ke syurga. Kalau jenengan nyari materi, enggak, bukan di sini. Kalau jenengan nyari kekayaan, bukan di sini. Tapi kalau jenengan nyari berkah, nyari ketenangan, di masjidlah tempatnya, di majelis ilmu lah tempatnya. Betul? Nah, yang ketiga, hati yang mati. Panggilan adzan, panggilan pengajian. Setiap hari dipanggil. Berapa kali? 5 kali. Ya, berapa kali kita Al-Fatihah? Kunci dari sholat apa? Kunci dari sholat apa? Inti dari sholat apa? Baca Al-Fatihah. Kalau jenengan nggak baca Al-Fatihah, kira-kira sah nggak sholatnya? Tidak. Nah, saya tanya lagi, kunci dari Al-Fatihah apa? Inti dari Al-Fatihah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta 17 kali ihdinas siratal mustaqim, karena kita tahu kita manusia yang lemah, kita manusia yang khilaf, sering membuat kesalahan. Kita minta dijalankan yang lurus. Inilah kenapa inti dari sholat itu penting. Sholatlah sholat. Ya, sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sholli wa sallim dah. Pak Tinting Jos. Beri tepuk tangan dulu buat jenengan semua. Masya Allah.
Ternyata luar biasa, jauh-jauh dari Semarang paling keras suaranya Pak Ganjar Pranowo. Kayaknya udah buka teks ini. Oh, ini nanti. Masya Allah, luar biasa. Solim dong. Ya, selanjutnya apa? Bulan terkabulnya doa. Nah, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang selalu kita doakan setelah misalnya sholat tarawih dan witir? Allahumma innaka afuun. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampun, maka ampunilah aku. Minta ampun. Tangan yang berlumuran dosa, pikiran yang selalu berdosa, lisan kita, pendengaran kita, mata kita, semua kita menghadapkan kepada Allah dengan minta ampun seampun-ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka goals di bulan Ramadan ini, kesimpulan pada malam hari ini. 1, ketika kita keluar dari bulan Ramadan besok, meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bertambahnya amal soleh yang kita lakukan, sholat kita. Ya, hati-hati, kita ini semua akan orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Ganjar. Saya nggak berani ngerosting Pak Lurah, sing duwe wilayah. Besok Mas Bayu mobil orange jangan masuk Hargo Tirto. Nggak berani ngerosting Pak Duku. Pokoknya menguri jangan sampai ada Mas Bayu lagi yang lewat situ. Iya, saya tuh pernah mendapatkan kalimat gini, jangan ngundang Mas Bayu. Mas Bayu itu berbahaya. Kenapa begitu? Iya, bisa bikin candu. Woi, kayak narkoba katanya. bikin candu. Ya, insya Allah bukan karena saya, tapi karena konsep seperti ini, dan kita semua bermajelis ilmu bukan karena Bayunya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, jauh-jauh dari Semarang, Pak ya. Yang selanjutnya, pandai melihat kekurangan diri sendiri. Inti dari kita bagaimana keluar di bulan Ramadan, pandai melihat kekurangan diri sendiri. Jangan pandai melihat kekurangan orang lain. Ketika jenengan mau mengintrospeksi orang, coba besarkan kaca pembesar, besarkan cermin jenengan coba lihat siapa yang diintrospeksi. Diri sendiri. Rasulullah berkata, sebaik-baik orang adalah dia yang sering, yang suka mengintrospeksi dirinya sendiri. Pak, Bu, saya katakan begini, ada 2 mata. 1, sebelum closing 1, ada mata lalat. Yang kedua, ada mata lebah. Apa itu mata lalat? Mata lalat, Pak, tahu lalat, Pak? Tahu lalat, Bu? Biasanya tempatnya di mana? Nah, dia akan mencari kotoran terus, betul? Dia akan mencari sampah terus. Nah, maka kalau ada orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, maka disebut mata. Serius? Yang kedua, tahu lebah? Lebah di mana tempatnya? Madu, bunga yang bersih-bersih, yang wangi-wangi. Betul? Maka jenengan jadikan diri jenengan menjadi mata lebah, selalu melihat kebaikan orang lain. Maka insya Allah jenengan akan menjadi orang yang enak, Pak, kalau orang itu adem ayem hatinya. Tapi kalau sudah melihat mata lalat, pasti ada kedengkian dalam hatinya. Betul? Alhamdulillah ya wis menyang nang masjid, lah paling mau golek snack tok. Alah, kai bar tumbas kompor listrik. Alah, paling mau kredit. Orang yang beli kompor listrik kok kita yang kepanasan. Weh, kai bar tumbas AC dulu kayak alah paling mau second. Orang yang beri AC kok kita yang kedingi. Nah, saya pernah ceritakan waktu itu, kayaknya kalau nggak salah, di sebuah daerah, di sebuah desa itu ada orang yang nurunin motor NMAX sampai tetangganya itu masuk angin. Serius. Jadi ada ibu-ibu ini minta, "Yu, keroi aku." "Hei, ngopo yu? Aku masuk angin." "Ngopo kok masuk angin?" "Tumben, biasanya orang ngopo-ngopo." "Oh ya, tonggoku tuku NMAX." Kok bisa gitu? Maka yuk di bulan Ramadan ini, iri, dengki, hasad semua kita tinggalkan. Pelan-pelan kita menjadi orang yang bertakwa, bersihkan hati, sucikan diri untuk mendapatkan Idul Fitri, Idul yang penuh kemuliaan dan penuh kesucian. Maka beri tepuk tangan dulu buat jenengan dulu dong. Nah, bisa di-setelkan videonya? Bisa ya? Ini seorang perempuan, ya iya masa cowok. Ini seorang perempuan yang ini tunanetra ya. Ya, bisa di-setelkan videonya, nanti kita ambil hikmahnya.
Dan saya sendiri kan kalau ada kayak donor mata kayak gitu, kayak disuruh donor mata kayak mengobati matanya ke rumah sakit biar bisa melihat lagi, enggak sama sekali enggak mau. Kenapa alasannya hanya satu, karena kalau Kayla melihat dunia bisa jadi Kayla bisa melihat kemaksiatan. Kayla nggak mau mata Kayla terpengaruh dari dosa. Masya Allah, Kayla itu betul bidadari bumi, ya Allah yang juga kenal. Begitu Kayla berpikir ya. Gini aja nggak apa-apa. Insya Allah di akhirat di surga Kayla berharap bisa. Ya Allah, Kayla udah ridho ya. Dan nikmat ya. Kan Kayla waktu kecil juga pernah nanya, adik-adik saya gimana bisa melihat nggak? Kan adik saya ada 2, adik-adik saya bisa melihat nggak gitu ya. Kata bunda alhamdulillah bisa melihat normal seperti anak biasanya. Kayla langsung bilang ya udah nggak apa-apa, Kayla ikhlas aja udah. Kalau emang ini takdir Kayla nggak bisa melihat apa-apa udah. Tuh, ya. Seorang hafizoh yang mengatakan apa? Kalau misalnya mau dikasih donor mata mau nggak? Nggak mau, saya mau gini aja. Kalau saya nanti dikasih lihat diberikan mata, nanti saya bisa melihat dosa, bisa lihat kemaksiatan. Lalu apa kabar kita yang diberikan kesehatan mata oleh Allah, yang masih melihat yang mungkar-mungkar, masih melihat yang kemaksiatan, betul? Maka dosa sekali kita ketika kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, maka yuk anak muda, mungkin bapak-bapak di sini sudah punya anak ya. Ya, jangan sampai kalian tidak berbakti kepada mereka. Ya, jangan berharap hidup mulia kalau kau tidak berbakti kepada mereka. Siapa mereka? Orang tua kita. Mungkin jenengan sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu ya. Tapi ini khususan buat anak-anak semua, anak-anak mudanya khususnya ya. Ya, sekali lagi saya bilang, kalau kamu sayang kepada orang tuamu, tolong jangan bermaksiat, jangan pacaran. Wallahi nggak akan mulai hidup kalian. Oke? Nah, maka ini sedikit, mungkin sudah ada yang pernah nonton, nggih? Ini kita tampilkan lagi, mungkin ada beberapa yang belum nonton. Ini ceritanya podcast saya, wawancara saya dengan salah satu anak muda namanya Mas Gilang. Dia usia 2 bulan kena demam tinggi, akhirnya mengakibatkan matanya tunanetra, buta. Nih, berikut videonya. Terus Mas Gilang nih, ini kan dari kecil nih sudah bisa melihat ya. Terus kalau misalnya Allah berikan sebuah kemustahilan yang itu bisa membuat Mas Gilang bisa melihat, kira-kira apa yang ingin Mas Gilang lihat pertama? Kalau Allah jika Allah memberikan sebuah penglihatan yang ya saya lihat intinya kedua orang tua saya dulu. Masya Allah, ini kedua orang tua ya, karena ya, beliau yang melahirkan, beliau yang menafkahi yang umur tapi sampai 35 tahunan ini ya. Selama ini kan saya melihat beliau dengan meraba badannya, dari pipinya yang timur gitu. Jadi pas itu juga dari ibu ya, pas untuk melihat wajahnya itu tuh dengan meraba-meraba, ya. Masya Allah, ternyata yang 2 bulan dari usia 2 bulan yang bisa melihat sekarang ini. Ya, kita belajar dari Mas Gilang. Ketika saya tanya, kalau misalnya diberikan kemustahilan bisa melihat, apa yang pengen Mas Gilang lakukan? Saya pengen melihat bapak ibu saya. Terus selama ini Mas Gilang gimana cara melihatnya? Saya cuma bisa meraba-raba pipinya saja. Lalu apa kabar kita Pak, Bu, Mas, Mbak sekalian yang masih punya bapak? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih Bapak? Terima kasih Ibu. Sudah belum? Belum. Yuk kita muhasabah pada malam hari ini. Kita tundukkan pandangan kita. Yuk kita tundukkan pandangan kita. Mungkin sekitar 5 menit kita muhasabah. Kita minta ampun kepada Allah. Kita minta maaf kepada orang tua kita. Kita minta keberkahan dalam Ramadan ini. Semoga senantiasa Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk Mas.
Pak, Bu, Mas, Mbak sekalian, ada sebuah zat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita tidak mendengar perintahnya, tidak mendengar panggilan sholatnya, tapi zat ini masih terus tetap dekat dengan kita. Terkadang kita sebagai hambanya merasa angkuh, merasa bangga, merasa paling kuat. Tapi zat ini tetaplah dekat dengan kita, gak pernah sedikit pun menjauh dari kita. Siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita. Ada sosok manusia yang paling spesial dalam kehidupan kita. Di akhir hayatnya, beliau masih bisa mengucapkan, ya ummati, ya ummati, ya ummati, sebanyak 3 kali. Di ujung hayatnya, di akhir kehidupannya, beliau masih memikirkan umatnya. Siapa umatnya? Umat kita. Kita. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya senantiasa berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ada manusia yang sangat spesial dalam kehidupan kita, yang rela mengorbankan jiwa raganya, bahkan sampai nyawanya, bahkan sampai rela dibelah perutnya demi melahirkan seorang anak yang mengharapkan anak soleh dan soleha. Yang terkadang kita sebagai anak ngerasa bengal sebagai anak, ngerasa angkuh di depannya. Beliau yang mengajarkan kita berjalan, tapi setelah besar kita nggak mau berjalan dengan beliau. Beliau mengajarkan kita untuk berbicara, tapi kita ketika besarnya nggak mau berbicara dengan dia. Di sepertiga malamnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin di sini ada yang menjadi bapak, ada yang menjadi ibu, pasti selalu berdoa seperti itu. Saya nggak minta apa-apa dari anak saya cuma pengen kelak bisa menjadi syafaat saya, kelak bisa berkontribusi untuk masyarakatnya, kelak bisa berkontribusi untuk agamanya. Lalu apa kabar kita yang hampir setiap hari mungkin bermaksiat, yang mengalirkan dosa jariah kepada bapak ibu kita? Maka wallahi teman-teman, wallahi jamaah, jangan berharap hidup kita mulia kalau bapak ibu kita, kalau ibu kita tidak kita hiraukan, kita tidak berbakti kepada mereka. Maka ada satu sosok yang spesial lagi dalam kehidupan kita, yang rela banting tulang, yang tangannya sampai melepuh, yang pundaknya sampai terbakar terik matahari, yang selalu berbohong ketika misalnya lapar, ketika anaknya melihat anaknya lapar, dia bilang, makanlah anak, aku masih kenyang. Yang rela kadang ngutang-ngutang demi bayar sekolah kalian, yang ngutang-ngutang demi menghidupkan ekonomi kalian. Siapa itu? Bapak. Yuk ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang seluruh ada di sini, seluruh Indonesia yang ada di Menguri juga. Terima kasih Bapak, jasa-jasamu sangat berharga. Terima kasih Bapak, Engkau sudah menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bunda, terima kasih Ibu, senantiasa mendoakan kami. Semoga kita kelak bisa berkumpul di Jannah Firdausnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunan. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة هداية الحمد لله على نعمة عناية الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, demikian sedikit persembahan dari kami berupa video suasana pengajian tadi. Tapi sebelum itu saya coba pengen, siapa di sini yang pengen masuk surga bareng-bareng? Pengen? Oke, coba dong ketika kita nonton video ini kita rangkul sahabat kita. Yuk rangkul. Ya, ucapkan terima kasih temanku ya, terima kasih sahabatku. Ya, terima kasih. Terus rangkul aku ya dalam kebaikan ya. Yuk, niki sedikit persembahan dari kami. Silakan ditonton. Tanya. Ini punya aku tuh. Siapa tuh Pak Ganjar? Masya Allah. Siapa tuh? Masya Allah. Siapa tuh? Di suaranya mas? Ya terus. Siapa tuh? Masya Allah. Halo adik. Halo mbak. Halo. Masya Allah. Halo mas. Halo.
Halo Mbak. Sudah cukup. Halo Pak. Halo. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Satu pertanyaan dari saya, Pak, Bu, ngaji pripun? Asik moden? Wah, masih satu orang yang jawab. Pripun asik moden? Masih satu orang yang jawab. Pripun asik moden? Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua. Oke, jadi adanya kami kesini senantiasa untuk mengajak jenengan semua